Assalamualaikum anak-anak, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu mengenai kebutuhan manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa, ada yang berwujud, dan ada yang tidak berwujud. Mari anak-anak kita bahas macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang ekonomis, dan yang kedua, barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contoh barang ekonomis misalnya sepatu atau pakaian. Sementara barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya sinar matahari, udara, atau air. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain dibagi menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya dapat saling menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong, atau gula merah bisa diganti dengan gula putih. Sementara barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin, atau kompor tidak akan menyala kalau tidak ada gas. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya terbagi menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Contoh barang modal antara lain lahan, mesin, dan gedung. Sementara barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh barang konsumsi antara lain buku dan alat tulis yang kalian butuhkan untuk belajar. Dan yang terakhir, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya terbagi menjadi tiga. Pertama, barang mentah. Yang kedua, barang setengah jadi. Dan yang ketiga, barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh barang mentah antara lain padi atau kayu. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemenuhan kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya benang sebelum dibuat menjadi kain dan tepung sebelum dibuat kue. Sementara barang jadi adalah barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nasi, pakaian, atau kue. Nah anak-anak, ternyata alat pemenuhan kebutuhan manusia itu bermacam-macam ya. Semoga dengan pembahasan materi ini kalian dapat lebih memahaminya. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.